Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu uji Wilcoxon? Kapan uji Wilcoxon itu digunakan? Dan bagaimana analisis uji Wilcoxon dengan SPSS? Jadi teman-teman pastikan nonton video ini sampai akhir ya, agar teman-teman paham terkait uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon adalah salah satu uji pada statistik non-parametrik yang digunakan untuk melihat perbedaan antara dua sampel data yang berpasangan. Maksud dari dua sampel yang berpasangan yaitu data berasal dari subjek yang sama dengan dua pengukuran. Pengukuran pertama dilakukan sebelum dikenakan perlakuan, dan pengukuran kedua dilakukan setelah dikenakan perlakuan. Uji Wilcoxon merupakan bagian dari statistik non-parametrik, sehingga tidak mensyaratkan data penelitian yang berdistribusi normal. Di sini kita akan melihat perbedaan antara uji paired sample t-test dengan uji Wilcoxon. Di sini apabila data berdistribusi normal, maka termasuk uji statistik parametrik. Dengan kasus dua sampel berpasangan, maka kita menggunakan uji paired sample t-test. Dan sebaliknya, apabila data penelitian diketahui berdistribusi tidak normal, maka menggunakan uji statistik non-parametrik. Dengan kasus dua sampel berpasangan, maka kita menggunakan uji Wilcoxon. Kapan kita menggunakan uji Wilcoxon? Kita akan menggunakan uji Wilcoxon ketika memenuhi 4 asumsi berikut. Yang pertama, data sampel tidak berdistribusi normal, dua kelompok sampel yang saling berpasangan atau sampel dependent, data sampel mempunyai skala pengukuran ordinal, interval, atau rasio. Untuk syarat terakhir yaitu jumlah sampel pada kedua kelompok data adalah sama. Kita ke contoh kasus dari uji Wilcoxon. Di sini suatu perusahaan melakukan pengamatan terhadap pengaruh promosi terhadap penjualan suatu produk. Perusahaan tersebut mengamati jumlah penjualan produk sebelum dan sesudah promosi. Apakah memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak? Sampel diambil dari 15 toko. Dengan data sebagai berikut. Di sini ada dua variabel, ada variabel tanpa promosi dan promosi. Ini menggunakan skala pengukuran scale ya, karena ini berupa angka. Kasus ini merupakan dua sampel berpasangan karena subjek penelitiannya yaitu jumlah penjualan dengan adanya perlakuan promosi. Pengukuran pertama itu dilakukan sebelum melakukan promosi, dan pengukuran kedua dilakukan setelah melakukan promosi. Oke, selanjutnya kita ke SPSS untuk analisis data. Di sini saya sudah melakukan input data ya. Di sini ada variabel tanpa promosi dan promosi. Jumlah sampelnya masing-masing ada 15. Kita klik bagian variabel view. Di sini saya sudah mengatur untuk name-nya ada ini. Desimalnya dibuat 0 untuk labelnya tanpa promosi. Untuk skala pengukurannya itu menggunakan scale. Mohon izin apabila teman-teman ada yang belum terlalu paham terkait input data pada SPSS, bisa melihat video saya pada kolom deskripsi. Langsung aja kita ke langkah-langkah uji Wilcoxon dengan SPSS. Caranya, analyze non-parametric test, pilih legasi dialog, kita pilih to relate sample, maka akan muncul kotak dialog to relate sample test. Kita masukkan kedua variabel ini, kita blok bersama, kita masukkan ke kotak test pair. Kita pastikan untuk uji Wilcoxon sudah tercentang. Selanjutnya pada bagian option kita klik, kita centang bagian deskriptif untuk memunculkan nilai-nilai deskriptif.
klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul outputnya. Di sini ada 3 tabel. Untuk tabel yang pertama itu tabel deskriptif statistik. Tabel ini memaparkan nilai-nilai dari statistik deskriptif. Untuk jumlah sampelnya masing-masing 15. Untuk nilai rata-ratanya tanpa promosi itu 107,33 dan variabel promosi itu 131,33. Di sini terlihat ya ada perbedaan antara variabel tanpa promosi dan variabel promosi. Untuk meyakinkan apakah terdapat perbedaan atau tidak, nanti kita akan menjawabnya pada bagian hipotesis. Untuk nilai standar deviasi, minimum dan maksimumnya seperti ini. Selanjutnya ke tabel rank. Output tabel rank ini memaparkan jumlah negatif rank, positif rank, TS serta nilai min rank dan sum rank dari data sampel. Di sini diperoleh nilai negatif rank sebesar 0 yang disimbolkan dengan A kecil, yang artinya variabel promosi lebih kecil daripada variabel tanpa promosi. Untuk positif ranknya itu diperoleh 15, disimbolkan dengan B kecil, yang artinya variabel promosi itu lebih besar daripada variabel tanpa promosi. Untuk min ranknya itu 8 dan sum of ranknya itu 120. Terus diperoleh nilai tes itu 0. Arti dari tes ini yaitu variabel promosi sama dengan variabel tanpa promosi. Selanjutnya kita ke tabel tes statistik. Tabel inilah yang akan kita gunakan untuk menjawab hipotesis pada kasus ini. Untuk hipotesisnya yaitu H0, tidak ada perbedaan antara variabel penjualan dengan promosi dan variabel penjualan tanpa promosi. Untuk H1-nya, ada perbedaan antara variabel penjualan dengan promosi dan penjualan tanpa promosi. Setelah kita mengetahui hipotesisnya, kita perlu mengetahui pedoman pengambilan keputusan untuk uji Wilcoxon. Apabila nilai exact total lebih besar 0,05, maka H0 diterima, dan sebaliknya apabila nilai exact total lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak. Di sini pada tabel tes statistik, pada baris asik total diperoleh 0,001, lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka H1 diterima. Jadi ada perbedaan antara variabel penjualan dengan promosi dan penjualan tanpa promosi. Atau dengan kata lain, dengan kita melakukan promosi, maka akan meningkatkan jumlah penjualan. Oke, demikian video dari saya terkait uji Wilcoxon dengan SPSS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.